Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para jamaah Uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam kesehatan, senantiasa di dalam keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita awali kajian di pagi yang indah ini, marilah kita bersama-sama mengkumandangkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Di pagi yang indah ini kami bawakan tema tentang harta yang dibawa mati. Telah kita ketahui bersama bagaimana cara harta, uang, emas, dan seluruh kekayaan kita agar bisa tetap bersama kita di dalam kehidupan ini sampai akhir hayat kita, yakni harta yang sampai di bawah ke dalam kematian kita. Jadi harta yang dibawa mati bukan sosok hartanya yang dipendam, dikubur bersama diri kita. Uang kita ketika kita mati dikubur juga dengan diri kita. Rumah kita ketika kita mati dikubur, dimasukkan kuburan juga. Mobil kita, motor kita, usaha kita, pekerjaan kita masukkan di dalam kuburan semua. Itu makna secara syariatnya demikian. Jadi harta yang di bawah mati itu hanyalah kiasan, hanyalah sanepan, hanyalah kata hikmah saja. Ada pula yang berpendapat kebanyakan manusia agar hartamu tidak habis, agar hartamu bisa kau bawa sampai mati, maka sedekahkanlah. Maka harta-harta yang disedekahkan, harta-harta yang diperjuangkan di dalam agama Allah akan terganti dengan surga
yakni surganya masih surga dunia. Yakni hati kita masih berharap-harap mendapatkan pahala dan berharap-harap mendapatkan ganti dari apa yang sudah kita keluarkan, dari apa yang kita dermakan, dari apa yang kita sedekahkan selama ini. Itu pun juga sama maknanya, kita tidak akan pernah mendapat ganti dari harta-harta yang telah kita keluarkan. Kita takkan pernah mendapatkan balasan-balasan pahala dari apa-apa yang kita usahakan, kita sedekahkan, kita dermakan, ketika di dalam hati kita masih ada diri manusia kita yang merasa berbuat dermawan itu. Ketika masih ada diri kita yang merasa berbuat sedekah itu. Jadi semuanya masih serba kemanusiaan, kembalinya bukan kembali kepada Allah, tapi masih kembali kepada manusianya. Meskipun kita bersedekah, meskipun kita berderma dengan harta-harta kita, akan tetapi bila kita masih berharap-harap pahala di dalamnya, bila kita masih berharap-harap ganti yang berlipat ganda di dalamnya, ujung-ujungnya kita belum dikatakan bersedekah. Kita belum dikatakan berzakat. Kita belum dikatakan tasyakuran. Kita belum dikatakan seorang dermawan. Bagaimana mungkin kita dikatakan seorang yang penderma dan dermawan, sementara kita menjilat apa yang sudah kita berikan sendiri? Ketika kita menjilat apa yang sudah kita dermakan sendiri, ketika kita menjilat dengan apa yang kita lakukan sendiri, yakni mengaku-akui di dalam hati kita bahwa semua perbuatan itu atas kehendak daya upaya diri manusia kita selama ini. Itulah yang dimaksud kemiskinan jiwa. Meskipun banyak harta, tapi miskin jiwanya. Meskipun banyak harta, hartanya dimakan sendiri. Hartanya masih dipelihara sebagai api-api jahanam di dalam hatinya yang selalu memanas-manasi hati kita selama ini. Karena dengan harta-harta yang kita kumpul-kumpulkan, maka terciptalah cipta-cipta diri manusia kita. Maka terciptalah kebanggaan-kebanggaan diri manusia kita. Maka terciptalah kemuliaan-kemuliaan diri manusia kita. Kita akan dibakar dan kita akan disibukkan dengan dunia-dunia yang kita kumpul-kumpulkan. Dengan dunia yang kita kumpul-kumpulkan, maka disitulah terjadi niatan-niatan, cita-cita. Penciptaan, aku ingin ini, aku ingin itu, aku ingin beli ini, aku ingin beli itu. Itulah keributan huru haranya jahanam yang selalu memanaskan hati, karena kita selama ini disibukkan dengan urusan hawa nafsu kita sendiri di dalam hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Harta yang di bawah mati itu sebenarnya bagaimana?
Jadi sebelum kita membahas harta, kita membahas ibadah. Bagaimana mungkin ibadah-ibadah kita itu sampai kepada akhirat, sampai kepada Allah? Bagaimana mungkin bagaimanakah caranya agar sholat-sholat kita ini sampai kepada Allah? Bagaimana caranya seluruh amalan-amalan yang kita kerjakan bisa diterima oleh Allah? Ya semua itu sholatnya, ibadahnya, zikirannya, istighfarnya, sholawatannya, semuanya dibawa mati. Jangan dibawa hidup. Maknanya semua amal yang kita kerjakan wajib dikembalikan kepada lillahi ta'ala. Ketika diri kita rela mati, rela dan ridho tenggelam di dalam uripe Allah. Jadi maknanya amal ibadah sholat kita yang diterima oleh Allah ketika kita sudah tak mampu lagi merasa bisa hidup. Ketika kita tak mampu lagi merasa bisa sholat. Ketika kita tak merasa mampu lagi bisa beribadah. Ketika kita sudah tak mampu lagi merasa punya ilmu yang tinggi. Ketika kita sudah tak merasa lagi punya harta, itulah yang disebut semua apa yang kita amalkan, semua harta-harta kita sudah kita bawa mati. Maknanya yang hidup hanya al-ghaniyun. Yang mempunyai kekayaan itu adalah uripe Allah. Itulah yang dimaksud harta yang dibawa mati. Sedekah kita, tasakuran kita, apapun yang kita perbuat sehingga kita mengeluarkan harta-harta kita, jangan diakui di dalam hati kita itu sebagai harta milik kita. Itu yang dimaksud harta yang dibawa mati. Matikanlah pengakuanmu atas harta-hartamu. Itulah yang dimaksud harta yang dibawa mati. Akan tetapi bila kita masih mengaku-akui kita yang bersedekah, kita yang berderma, kita dulu pernah berzakat segini, kita dulu pernah bersedekah segini. Kita dulu pernah berderma kepada fakir miskin segini. Bila itu masih ingat itu semua kita yang melakukan, kita yang berbuat di dalam daya upaya hawa nafsu kita, maka harta-harta yang sudah kita keluarkan itu adalah harta yang sia-sia saja. Itu semua tidak membawa kepada keselamatan, akan tetapi akan membawa kepada jahanam, yakni dibakarlah hati kita dengan kesombongan-kesombongan kita. Dibakarlah hati kita dengan amal-amal kita. Dibakarlah hati kita dengan sedekah kedermawanan kita selama ini, yang mana kita merasa bangga atas semua yang kita lakukan di dunia ini. Inilah yang dimaksud harta dan amal yang dibawa hidup manusianya, tidak sampai dibawa ke alam baka. Karena selama ini apa yang kita lakukan masih berada di alam fana, rusak
semua apa yang kita amalkan, rusak semua harta-harta kita yang kita belanjakan, rusak semua cita-cita yang kita unggah di dalam setiap hati kita, cita-cita yang selain Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana caranya harta yang dibawa mati ini bisa ketemu lagi? Kebanyakan kajian di dalam syariat, bila hartamu tidak pernah hilang atasmu, maka sedekahkan. Maka nanti ketemu di akhirat. Ketemu di akhirat yang mana? Coba kita angen-angen, kita hayati, kita logikakan. Ketika kita berderma atau bersedekah, ketika kita mati nanti, apakah mungkin kita bisa bertemu lagi dengan apa yang kita sedekahkan, apa yang kita dermakan? Sementara kita mati, dan juga apa yang kita sedekahkan dan juga apa yang kita dermakan juga tidak ada, sama-sama tidak ada. Itulah yang dimaksud pertemuan. Bertemu lagi ke mana? Bertemu lagi di mana? Bertemu lagi di alam ketiadaan diri manusianya. Bila manusianya tak ada, apakah mungkin ada sedekah? Bila manusianya tak ada, apakah mungkin ada kedermawanan? Ketika manusianya tak ada, apakah ada kelomanan? Dan sebagainya. Itulah yang dimaksud harta yang kita keluarkan akan ketemu kita nanti ketika manusianya sudah Islam di dalam hatinya, sudah iman di dalam hatinya. Maknanya semua apa yang dilakukan semuanya berujung kepada lillahi ta'ala, bukan linnas. Akan tetapi selama ini kita mencari harta, kita mengeluarkan harta, semuanya serba linas, semuanya serba kotor, semuanya serba najis. Kenapa? Karena yang jadi Tuhan atas harta-harta itu masih diri manusianya. Karena manusianya penuh dengan perhitungan. Itulah yang dimaksud siksa api Jahanam itu ketika manusianya disibukkan hatinya dengan urusan-urusan api neraka, yakni urusan-urusan dunia yang menyesakkan dada daripada urusan Tuhannya. Jadi harta yang dibawa mati itu, meskipun kita kumpul dengan harta-harta yang sudah kita upayakan, tapi di dalam hati kita tidak mengakui bahwa harta-harta itu milik diri manusia kita. Jangankan harta-harta itu, hidup dan badan saja, apa yang kita upayakan di dalam pekerjaan kita saja bukan hak milik kita, apalagi harta-harta yang bersama kita di dalam hati kita. Itulah yang dimaksud harta yang dibawa mati, harta yang tak diakui sebagai harta manusianya di hatinya. Inilah tempat surga, inilah tempat ketenangan jiwa. Jadi kita tak jaga-jaga lagi harta-harta yang membelenggu jiwa kita. Kita malah dijaga oleh harta itu ketika kita sedekahkan, ketika kita sudah dermakan kepada Allah, maknanya dikembalikan lagi semuanya kepada lillah, bukan kepada manusianya.
Inilah harta-harta yang dibawa sampai mati, harta-harta yang selamat dari diri manusianya di hatinya, karena tak satu pun manusia berharta, karena tak satu pun manusia bisa mendapatkan rezeki tanpa uripe Allah. Jadi hakikat rezeki itu ketika manusianya sadar bahwa dirinya hanyalah ciptaan, dirinya hanyalah dijaga, dicukupi, dipelihara oleh Yang Maha Kasih dan Sayang, yakni uripe Allah. Itulah rezeki yang sangat amat berharga bila di dalam hati kita yang ada hanya Allah. Akan tetapi sebaliknya, bila di dalam hati kita yang ada hanyalah hawa nafsu kita, meskipun banyak rezeki kita, meskipun melimpah harta kita, hati kita tetaplah miskin papa. Kita tetap disiksa oleh harta-harta kita, disiksa dengan menjaga mereka agar tidak hilang. Kenapa? Karena hartanya dibawa oleh kehidupan hawa nafsunya, tidak dibawa mati, maka harta-harta itu akan selalu dan selalu membakar hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita masuk ke dalam diri kita, menghening-heningkan, memati-matikan, menghancur-hancurkan, mensunyi-sunyikan, mentiada-tiadakan, mengadam-adamkan, menggoib-goibkan diri kita di hati kita agar semuanya kembali kepada Allah. Mengheningkan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Bagaimanakah ciri-ciri harta yang bermanfaat untuk kehidupan kita ini? Ciri-cirinya harta yang bermanfaat adalah ketika di dalam hati kita tak merasa punya daya upaya di dalam menguasai harta-harta kita. Sehingga kita terlepas dari huru-haranya api neraka yang selalu menghiasi kehidupan kita dengan harta-harta itu. Semakin kita keluarkan harta itu di jalan Allah, maknanya kita mengeluarkan itu semua karena Allah lah yang berkehendak di dalam pergerakan ini. Maka disitulah muncul hati yang lillahi ta'ala. Hati yang lillahi ta'ala berarti sebelum hati itu lillahi ta'ala, manusianya ya harus mati dulu. Baru bisa lillahi ta'ala. Itulah yang dimaksud harta yang dibawa mati. Harta yang sudah tak bisa mengikat jiwa manusianya. Harta yang tak bisa menghebohkan diri manusianya di hatinya, itulah harta yang dibawa mati. Harta-harta yang sudah diselamatkan dari percekcokan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sedikit, semoga yang sebentar ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, bisa kita praktekkan di segala lini-lini, detik per detik hati kita, agar supaya kita berada di dalam kematian ketimbang kita berada di dalam kehidupan diri manusianya. Berada di dalam kematian diri manusianya berarti Tuhanlah yang menjaga kita. Akan tetapi ketika kita berada di dalam kehidupan manusianya, seolah-olah kita yang bisa menjaga Tuhan dengan amal-amal kita. Seolah-olah kita yang bisa menjaga Tuhan dengan sholat dan ibadah kita. Seolah kita bisa menjaga Tuhan dengan dermawannya kita, dengan bersedekahnya kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah, senantiasa di dalam Al-Ghani, di dalam surganya Allah, di dalam kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri, kita kembangkan salawat dari mintaf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.